Jasmine sudah hadir ya. Jasmine IPA 2. Jasmine yang lainnya dibangunkan, dibagikan live-nya. Rizky udah masuk. Naila 10-2, Laika IPA 2. Rifki 10-2 udah hadir ya. Ririn 10-3 sudah hadir. Ayo kita bangun semuanya, bangun pagi song-song hari ini dengan penuh optimisme untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Julia hadir di IPS 2. Ya Jul, yang lainnya dikasih tahu Jul. Kirana IPA 1. Disiapkan Al-Qurannya. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 86 sampai 90 ya. Bilang 10-3 hadir. Awas 10-2. Aurel 10-2 hadir. Ya, Al-Baqarah 86 sampai 90. Lanjutan dari bacaan minggu yang lalu. Ya, kepada para siswa, rekan sahabat kita, setelah sholat subuh Mithaqul Jannah 10-1. Setelah sholat subuh kita biasakan untuk tilawah di pagi hari. Yang sudah masuk diharapkan tetap standby sampai dengan acara selesai pukul 6.00. Hamidah Deborah IPA 5 sudah hadir. Baru 1 orang IPA 5 ya. IPA 6 belum, IPS 1 belum, IPS 3 belum, IPS 4 belum, IPA 3 belum. Marsa IPA 1 ya udah hadir. Marsa, Kaila mana? Afia dibangunkan. Nur Fajriyah dibangunkan juga. Riana 10-3 sudah hadir. Riana. Najwa Hidayat 10-2. Faizah IPS 2 sudah hadir.
Yo yang sudah hadir matanya dikuatkan dulu, jangan sampai tertidur saat acara berlangsung. Hindari bantal dan guling. Kahril IPA 5 sudah hadir. Kahlil Akmal IPA 5 sudah hadir. Novita mana Novita? IPA 5 mana Novita nih? Terry mana Terry? Kaila mana Kaila Reisha belum bangunin. Ayo sebelum kita jogging di hari Minggu ini, kita ngaji dulu. Elena 10 hadir. Dwi IPS 2 hadir, alhamdulillah. Ayo Wi bangunin Wi, IPS 2 Wi bangunin. Bangun itu jangan tidur. Ini Sigit Atar. Yo yang sudah hadir silahkan disiapkan Al-Qur'annya. Nadia hadir, dibuka Al-Baqarah ayat 86 sampai 90 disiapkan. Nadia Septiani IPA 6 baru 1 orang yang masuk. Ayo bangun. Kita ngaji pagi. Sekarang pukul 5:22. Ya, 8 menit lagi kita akan mulai ya. Jam 5:30 akan kita mulai membaca Al-Quran. Putri Amalia IPA 1 hadir. Putri Amalia IPA 1 tadi baru berapa orang ya? Ada 4 orang ada IPA 1. Vito IPA 1 hadir. Oh, tadi Leha udah hadir ya Leha ya. IPA 1 hadir Leha. Yo siapkan teh angetnya, teh anget biar gak ngantuk. Tujuh menit lagi menunggu teman-teman yang lain masuk. Biar saya dulu tuliskan nama dan kelasnya. Nama dan kelas jangan lupa dituliskan. Alif 4. Mana Perlan Lip sih? Perlan dibangunin sama Fauzan. Fauzan dibangunin. Maharani IPA 6 sudah hadir. Mamdana, siapa itu? Ya, Pak Wawan. Adel IPS 4. Udah salat Del? Adel udah salat belum? Mira 11 IPA 1. Makasih udah hadir. Mamtina. Ya silakan dibagikan live-nya
Ya, pagi hari ini sebelum jogging ke Citra Raya, kita ngaji dulu biar hari ini Allah berikan kesuksesan, kemudahan dalam segala urusan kita. Dina IPS 2 sudah hadir. Dina yang lainnya mana? Baru 3 orang IPS 2 yang hadir. Dwi tadi siapa? Dwi, Dina. Kita mulai mengawali kegiatan dengan membacakan surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, semoga Allah meridhoi aktivitas kita pada pagi hari ini. Ariana, Dadrian, IPA 2 Ariana, Nufaisa, Safa hadir. Ya, mana IPA 1 yang lainnya dibangunkan. Tiga menit ke depan kita akan mulai acara kegiatan mengaji bareng ini. Semoga dengan terus membaca Al-Quran menjadi penerang dalam hidup kita, ya. Pemandu hidup kita adalah Al-Quran. Miko hadir, ya. Miko sudah hadir. Iya, bertahan sampai jam 6. Waalaikumsalam. Siapa nih Kulmaz? Siapa? Kulmaz itu Aila, Alia, Alifia. IPA 2 sudah hadir. Alia, Alifia. Oh, IPA 3 alumni 15. Oh, udah lama ya, 9 tahun yang lalu berarti. Di mana sekarang aktivitasnya apa? Kerja di mana? Udah lama nih. Lulus kuliah langsung kerja di mana sekarang? Alhamdulillah bisa hadir pagi hari ini, bisa bergabung bersama anak-anak SMA 4 yang masih aktif. Ya, sekarang sudah masuk pukul 5.29. Kita akan segera dimulai. Maspek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Telkom ya.
Ya, terima kasih pagi ini bisa bergabung bersama Pak Wawan. Jadi kita setiap ahad pagi ya ada pengajian subuh. Jadi jam 5.30 sampai jam 6 kita rutin ngaji subuh biar kita terbiasa bangun subuh dan tilawah. Dan juga setiap malam ada acara ngobrol bareng ya, diskusi tentang keislaman. Silakan bisa bergabung nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa kelas 10, 11, 12 serta para alumni juga kelas 7 MTS Miftahlul Jannah, juga para alumni MTS Miftahlul Jannah, serta rekan-rekan sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bertemu, berjumpa kembali dalam kegiatan rutin setiap ahad pagi dari jam 5.30 sampai jam 6.00 untuk melaksanakan kegiatan ngaji bareng ya. Setelah sholat subuh kita berzikir, berdoa, dan kita laksanakan kegiatan tilawah, membaca 5 ayat Al-Quran, dan nanti sedikit ada kajian singkat ya, ada tausiah singkat. Berharap dengan kegiatan ini kita terbiasa bangun pagi, dan kita pun terbiasa untuk mendekat dengan Al-Quran, dekat-dekat dengan Al-Quran ya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar. Baik, 2 sesi akan kesanakan setiap pagi ahad itu. Sesi pertama adalah kita akan membaca dulu Al-Quran 5 ayat ya, melanjutkan bacaan minggu yang lalu. Ya, silakan dibuka ayat Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 86. Mangga yang sudah hadir dibuka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 86 sampai ayat 90 ya. 5 ayat kita akan baca. Niatkan karena Allah, dibacakan dengan bacaan yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tazib. Mangga Ika hadir ya, Noveli IPA 5 sudah hadir ya, silakan bersiap-siap. Diki Putra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilmi Iqbal sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Ulaika
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ayat 88. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ayat 89. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ya, ayat yang terakhir 90. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Dia diulang. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Ulang. وللكافرين عذاب مهين. صدق الله Ardisti hadir ya sama Terry. Nah itulah bacaannya, nanti silahkan di rumah kembali dibaca dengan penuh penghayatan yang maksimal, niat karena Allah. Kita lihat ayat 86 dari sisi tajwidnya, ini penambahan pemahaman tajwid. Aziz hadir ya. Ulaika itu
ada matobi'i di la-nya menghadapi hamzah, di i-nya, maka hukum bacanya adalah dibaca mad wajib muttasil, ya, mad wajib muttasil. Panjang ayat, panjang pembacaan adalah 6 harokat, ya. Ngitung jari tangan boleh. Ulaika alladzina, nah itu alif lam asy-syamsiyah, ada tasdid di situ. Alladzina, alladzi, zal menghadapi ya mati, itu matobi'i, ya baris kasrah menghadapi ya mati, matobi'i. Istarawul haya, istarawul alif lam Khomariyah al hayatad dunya. Dunya, lihat di kalimat dunya. Grace, berhadir Grace. Di kalimat dunya itu nun mati ketemu ya. Nah itu lihat hurufnya. Ya kalau lihat hurufnya itu idgham, ya. Karena ya itu bagian daripada huruf idgham. Nun ketemu, nun mati ketemu ya itu idgham, tapi pembacaannya itu dibaca izhar. Ini ada kecualian, ya. Di kalimat ad-dunya itu ada seharusnya idgham. Kenapa? Karena nun mati ketemu iya, yaitu bagian dari huruf idgham yang 6 itu. Tapi pembacaannya dibaca izhar. Dibacanya dunya, bukan duya, tapi dunya, ya gitu. Al hayatad dunya bil akhir, lihat bil akhir, a-nya ada patah berdiri, itu namanya mad badal, ya, mad badal, ada patah di atas huruf alif. Fala yukhaffafu anhum, lihat anhum, nun ketemu ha, anhum, nun mati ketemu ha, itu apa bacaan, hukum bacaannya izhar, ya. Anhum baru jelas, R-nya harus dibaca jelas. Anhumul azab walahum yunsorun. Itu adalah dibaca ikfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu sod. Yunsorun. Nah, nun mati ketemu sod, maka dibaca ikfa. Ikfa artinya samar-samar, ya. Kalau yungsorun itu adalah mad alid disukun, ya, yungsorun itu mad alid disukun apabila matobi'i di akhir ayat kemudian diwakofkan, diberhentikan, maka panjang bacaannya 2 sampai 6 ketuk, itu mad alid disukun. Ya baik, itu adalah pemahaman tajwid, ya. Berharap dengan memahami tajwid dengan baik dan benar, kita akan membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Baik, kajian pagi hari ini, silakan dibuka Al-Qurannya, surah Al-Isra, surah ke-17, ayatnya 78, ya, 78. Ya, mangga silakan yang sudah membaca dibuka Al-Isra ayat 78. Ada sedikit pengulangan kajian, ya, biar kita semakin mantap, ya, semakin mantap. Nanti digandengkan dengan surah Al-Fajr, ya. Nanti ada hubungan yang baik antara Al-Isra 78 dengan surah Al-Fajr. Nah, silakan yang sudah hafal bisa lihat Al-Baqarah, Al-Isra 78. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah, dirikan salat,
liduluki syamsi dari mulai tergelincir matahari ila ghasaqil lail sampai dengan gelap malam. Dirikan sholat oleh kalian semua, oleh kalian liduluki syamsi dari mulai tergelincir matahari itu waktu tengah hari ya, waktu zuhur, ila ghasaqil lail sampai dengan gelap malam, wa Qur'an al-fajr dan sholat fajr itu, sholat subuh itu, dan dirikan pula sholat fajr, maksudnya wa Qur'an al-fajr dan dirikan pula sholat fajr. Inna Qur'an al-fajr, sungguh sholat fajr itu, subuh itu karena sudah disaksikan oleh para malaikat. Itu surah Al-Isra ya. Sekali lagi, aqimis sholat, dirikan sholat liduluki syamsi dari mulai tergelincir matahari waktu zuhur ila ghasaqil lail sampai dengan gelap malam ya, sampai dengan waktu maghrib, isya, wa Qur'an al-fajr dan dirikan pula sholat fajar ya, sholat subuh. Kenapa? Inna sesungguhnya Qur'an al-fajr, sholat fajar itu adalah karena keadaannya sudah disaksikan oleh para malaikat. Itu al-fajr. Sekarang kaitkan dengan surah al-fajr, wal fajr. Awalnya wal fajr kan, walayan asyr, wal fajr. Artinya demi waktu fajar. Nah, hubungannya antara kedua ayat tadi, kalau Allah bersumpah dengan al-fajr, berarti al-fajr itu, waktu fajar itu adalah waktu yang sangat penting. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu dianggap sangat-sangat penting. Makanya ketika Allah katakan dengan sumpahnya wal fajr, berarti sholat fajar itu adalah waktu fajar, itu waktu yang sangat-sangat penting. Artinya apa? Jadi ketika malam tiba ya, ketika malam tiba dan malam itu adalah waktunya beristirahat, maka kita semua diperintahkan buat tidur malam. Ketika ghasaqil lail, setelah sholat maghrib terus sholat isya ya, sejam kemudian setelah sholat maghrib, setelah itu kita baru tertidur ya, tertidur. Tetapi setelah tertidur malam hari itu ada sisakan malam, sisakan waktu malam buat sholat. Sekali lagi, setelah kita bangun, setelah kita masuk waktu malam, waktu maghrib kita sholat, terus nyambung ke isya, kita sholat isya. Setelah itu kita baru tidur. Ketika tertidur itu jangan dipakai tidur semuanya. Ada waktu yang disisakan buat sholat malam. Ya, maka kata Allah dalam ayat berikutnya, Al-Isra ayat 79, wa minal lail fatahajjad, dan dari sebagian malam itu sisakan buat tahajud. Sisakan waktu yang cukup buat tahajud. Nah, kenapa demikian? Karena waktu malam itu, apalagi sepertiga malam terakhir, ada itu namanya prime time, waktu-waktu yang sangat utama. Kalau dipakai semuanya waktu malam itu kurang bermakna, sekedar istirahat saja. Tapi kalau kita dari ketika tertidur malam itu dan kita bangun beberapa saat dan kita menghadap Allah pada waktu itu, sholat tahajud namanya, maka disitulah Allah akan memberikan kemuliaan ya kepada anak sekalian kelas 12 yang mungkin hitungan bulan sudah akan selesai pembelajaran di SMA 4 ini. Sampai Februari Maret itu Maret sudah mulai ujian sekolah. Anda pasti punya rencana ke depan, mau kuliah di mana, kerja di mana. Ya, saya yakin yang kelas 12 hari ini sudah ada di penghujung pembelajaran. Tinggal 3 bulan lagi akan ikut KBM di sekolah ini. Dan bulan Juli Agustus sudah mulai
mengikuti program berikutnya yaitu perkuliahan di PTN atau PTS, Anda siapkan dari hari ini. Kalau Anda sudah punya rencana ingin kuliah di mana atau kerja di mana, maka hari ini adalah langkah persiapannya. Tidak ujuk-ujuk, ya, tidak ujuk-ujuk. Kalau Anda punya rencana yang baik agar terlaksana, maka hari ini adalah hari momentum terbaik untuk merencanakan itu. Bagaimana caranya? Deketi Allah sedekat-dekatnya. Tadi wa minal laili fatahajjad, dari sebagian malam bertahajud. Coba sisihkan bangun malam tahajud. Minimal sebelum waktu fajar tiba, waktu subuh tiba, Anda terbangun 15 menit sebelumnya. Anda terbangun, sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat saja, minimal 2 rakaat. Idealnya kan sampai 11 rakaat. Tapi kalaupun tidak sempat, maka di penghujung tidur Anda sisihkan 15 menit buat sholat malam. Meminta kepada Allah di situ. Ya, meminta kepada Allah apa rencana ke depan, mau kuliah di mana, mau kerja di mana, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah untuk mendukung rencana kita. Pastilah akan terlaksana dengan baik. Tanpa itu semua ada kedekatan dengan Allah, maka sangat kecil harapan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, maka dari itu langkah pertama dari malam-malam yang kita nikmati, waktu malam buat tertidur, tapi sisihkan buat sholat malam. Terus yang kedua adalah perhatikan waktu fajar, ya, waktu fajar. Jadi dari habis sholat tahajud itu jangan tidur lagi, tapi terus standby sampai dengan waktu fajar. Laksanakan sholat sunnah qobliyah fajar. Jangan lupa setelah qiyamul lail, sholat tahajud selesai, bersiap-siap menunggu azan subuh tiba. Setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Laksanakan 2 rakaat subuh, ya, 2 rakaat subuh kita laksanakan. Kata Rasulullah, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh nilainya sangat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang-orang yang hebat kalau sampai bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu baru sholat subuh laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, setelah qobliyah subuh, maka lakukan sholat subuh di awal waktu secara berjamaah. Yang laki-laki kerjakannya di masjid, di musola, di langgar, ya. Dan perempuan juga silakan ke masjid, tapi boleh juga silakan kerjakan di rumah beserta orang tua, saudara yang perempuan. Habis sholat subuh 2 rakaat, biasakan kita berzikir, ya. Zikir yang Rasulullah contohkan adalah zikir kalimat thayyibah yang 4 itu, ya. Kita bacakan tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah. Kedua, tahmid, kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan kalimat tahlil 1 kali, ya. Kalimat tahlil sekali, totalnya adalah 100 bacaan. Itu Rasulullah contohkan seperti itu. Nah, setelah selesai zikir, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa silahkan. Berdoa menurut bimbingan Al-Qur'an silahkan. Ya, Quran membimbing kita dengan banyak doa di situ, silahkan. Berdoa menurut Al-Qur'an sudah ada, silahkan. Ikuti cara Rasulullah, silahkan. Atau tidak paham bahasa Arab, boleh juga berdoa menurut bahasa kita masing-masing. Allah tahu, ya, Allah tahu gitu.
Kalaupun mau doa menurut Al-Quran, ayatnya banyak tentang doa-doa itu ya, atau ikut cara Rasulullah. Minimal kita mohon kepada Allah ampunan dari Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon ampun dulu kepada Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang bulan bulan Rajab, boleh berdoa juga menurut cara yang Rasulullah sampaikan. Allahumma gfirli wali walidayya wa tub alayya, ya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, ya, boleh. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, dan terimalah taubatku. Atau yang sering kita dengar juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Silahkan baca doa-doa, ya. Anda pengen berikan ilmu yang manfaat, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Silahkan, banyak ayat, banyak doa-doa yang dapat kita bacakan. Atau boleh juga Anda memohon menurut bahasa sendiri, silahkan, ya, gitu. Nah, setelah itu kita pagi hari ini setiap subuh kita biasakan membaca Al-Quran, ya. Terus membaca Al-Quran, jangan berhenti, setiap pagi baca Al-Quran, sehingga kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pembimbing kita, imam kita, pemandu hidup kita. Makanya nanti setelah membaca Al-Quran, nanti dibuka terjemahannya, dipahami maknanya. Anak sekalian, jadi Quran bisa menjadi hudan, petunjuk kalau kita mengerti, memahami isinya. Ya, sekali lagi, jadi Al-Quran bisa menjadi hudan, petunjuk, pemandu hidup kita kalau Al-Quran sudah kita fahami dengan baik dan benar. Kalau baru sampai membacanya saja itu dapat pahala, tapi belum menjadi petunjuk. Maka dari itu, agar kita menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup kita, maka terus dipahami isinya. Sekarang Al-Quran sudah ada terjemahnya, dan kalau ingin lebih paham maknanya, silakan konsul dengan para ustadz, para ulama. Ya, di samping rumah ada Pak Ustadz, di masjid ada Pak Ustadz, Pak Kiai. Silakan datang ke rumahnya, dialog, ngobrol, minta penjelasan tentang mana satu ayat. Nah, setelah itu baru setelah memahami isi Al-Quran, nah kita praktekkan dalam kehidupan, baru disitulah nikmatnya Al-Quran dapat kita rasakan, ya. Di Quran jadi sebuah nikmat, dapat rasakan hidayahnya kalau Al-Quran sudah dipahami dengan benar dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Termasuk pagi hari ini kita memahami ayat surah Al-Isra ayat 78. Kata Quran tadi di ujung ayat 78, Allah katakan inna Quran al-fajri kana masyhuda. Ini apa pemahaman kita? Jadi kita harus bangun setiap waktu fajar. Setelah memahami ayat tadi, kita praktekkan. Artinya bagaimana prakteknya? Tadi setiap waktu fajar, ya, kita sudah terbangun. Untuk apa? Kita laksanakan sholat subuh. Jadi harapan saya kepada para siswa, jadi kegiatan minggu pagi itu berharap nanti ada manfaatnya, ada bekasnya yang dapat kita rasakan. Kalau yang lalu-lalu minggu pagi itu tidur sampai bangun siang, ya, maka sekarang harapan saya sudah menjadi kebiasaan. Sekalipun sekolah itu libur,
tetap kita terbangun, ya, terbangun di waktu pagi. Jangan sampai waktu pagi masih tertidur. Momentum terbaik waktu adalah di waktu fajar. Agenda terbaik adalah di waktu fajar sampai dengan siang. Maka sebelum agenda hidup kita lakukan, sampaikan kepada Allah rencana hidup itu. Pastilah agenda hidup hari itu akan sukses. Jadi sekali lagi, jadi kita punya agenda hidup setiap hari, maka setiap pagi agenda hidup kita itu komunikasikan dengan Allah dulu. Ya Allah, saya punya rencana ini, tolong berikan kekuatan, berikan dukungan, dan Allah kabulkan apa yang kami inginkan agenda pagi hari ini. Yakinlah ya bahwa agenda hidup hari ini akan Allah dukung untuk sukses. Ya, tapi tanpa ada mengawali dengan sholat fajar, tanpa ada zikir dan doa, maka agenda hidup hari ini akan cenderung tidak terlaksana dengan baik. Maka dari itu, di rencana kita semua, agenda pagi setiap ahad ini maka menjadikan suatu kebiasaan yang baik, ya, dari titik awalnya hari Minggu pagi, maka terus minggu-minggu yang lainnya, hari-hari yang lainnya kita terbiasa bangun subuh, ya. Bisa dipahami dengan baik ya sekalian. Sekali lagi, jadi berharap hari ini ke depan kita akan terus membiasakan diri bangun subuh, kita sholat di awal waktu berjamaah, kita berzikir berdoa, juga nanti berikutnya kita selalu terbiasa membaca Al-Quran. Syukur kalau program baca Al-Quran itu adalah one day one juz, ya, one day one juz. Satu hari satu juz itu akan lebih hebat, akan lebih banyak manfaatnya. Dan tadi setelah one day one juz, kita pahami mana ayatnya, lihat terjemahnya, terus lihat paparan isinya, mananya, baru kita terapkan dalam kehidupan. Yakinlah hidup kita akan ada di Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan Islam dan kebaikan. Ya, demikian barangkali kajian pada hari ini. Sekarang sudah jam 6.02. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, insyaallah ahad pagi depan kita akan kembali bergabung, dan setiap malam ya, jam 8.30, jam 20.30 kita akan terus mengkaji Islam. Ada kajian ilmu, berharap ilmu kita terus bertambah. Untuk dalam membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, baca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum keluar absen dulu ya. Kirana hadir sampai selesai, Kirana, Rifki, 10 sudah sampai selesai, Jasmine sampai selesai, Miftahul Jannah sampai selesai, terima kasih. Maharani sampai selesai ya, makasih Pak 6, Maharani, No Faisa, Sapa, makasih. Putri sudah hadir, Nazwa 10-2 sudah hadir, Laika IPA 2 hadir ya. Ya, silakan berolahraga ya pagi. Novelita sampai akhir ya. Adel, terima kasih. Tias IPA 1, Marsa IPA 1 sudah hadir, Ika 10-3 sudah hadir ya, terima kasih ya. Naila 10-2 sudah hadir sampai selesai. Faizah IPS 2 sampai selesai. Faizah ya, silakan bisa beraktivitas pagi hari ini ya. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun.